Pernah kepikiran gak sih gimana caranya sebuah pertanyaan simple bisa berkembang jadi sebuah penemuan besar? Kuncinya ternyata bukan cuma di ide yang cemerlang, tapi justru ada di alat yang dipakai. Hari ini, kita bakal bongkar isi kotak perkakas seorang peneliti. Jadi, alat paling sakti yang dimiliki seorang peneliti itu apa sih? Bukan superkomputer atau laboratorium yang super canggih. Jawabannya, jauh lebih fundamental dari itu, yaitu alat yang mereka pakai untuk mengumpulkan bukti. Inilah jembatan yang menghubungkan rasa penasaran dengan jawaban. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Alat esensial yang lagi kita omongin ini punya nama keren, instrumen penelitian. Sebenarnya apa sih itu? Gini deh, bayangin aja instrumen penelitian itu kayak jaring ikan. Kalau Anda mau nangkap ikan tuna besar, ya Anda butuh jaring yang tepat kan? Nggak bisa pakai jaring ikan teri. Sama persis kayak riset. Buat dapat data yang benar, alatnya juga harus pas. Entah itu kuesioner, wawancara, atau bahkan sekedar pengamatan yang tajam. Nah, disinilah letak pertaruhannya. Instrumen yang dirancang asal-asalan bisa menghasilkan data yang bias atau ya ngaco. Kalau udah begitu, seluruh penelitian Anda bisa sia-sia. Intinya simple banget. Kualitas alat Anda menentukan kualitas penemuan Anda. Sekarang, yuk kita bongkar isi kotak perkakasnya peneliti dan lihat ada apa aja di dalamnya. Sama kayak tukang kayu yang punya palu, gergaji, dan macam-macam alat lain, peneliti juga punya berbagai instrumen untuk situasi yang beda-beda. Oke, di dalam kotak ini kita punya beberapa pilihan utama. Ada kuesioner buat menjangkau banyak orang, wawancara buat gali informasi mendalam, observasi buat ngelihat perilaku asli, pengukuran buat dapat data yang presisi, dan dokumen buat melacak jejak masa lalu. Yuk kita kupas beberapa yang paling umum. Misalnya nih, Anda butuh data dari ribuan orang dalam waktu seminggu, pakai kuesioner, cepat dan efisien. Tapi kalau Anda pengen tahu kenapa sih dibalik jawaban mereka, Anda butuh wawancara. Ini adalah pilihan klasik antara kuantitas dan kualitas. Ini bedanya gede banget loh, antara apa yang orang bilang mereka lakukan, sama apa yang beneran mereka lakukan. Anda bisa aja nanya ke orang, berapa kali Anda cuci tangan hari ini? Itu namanya laporan diri. Atau Anda bisa diam-diam berdiri di pojok toilet umum dan ngitungin sendiri. Nah, itu observasi. Dua pendekatan yang bisa ngasih dua jenis data yang sangat berbeda. Terus gimana kalau alat yang kita butuhin itu ternyata belum ada? Jawabannya, ya bikin sendiri. Dan ini bukan sekedar nulis daftar pertanyaan loh, ini tuh kayak seni kerajinan tangan yang butuh presisi tinggi. Mari kita lihat langkah-langkahnya. Prosesnya itu kayak ngebangun sesuatu dari nol. Pertama, bikin cetak birunya dulu. Tujuannya apa yang mau diukur. Terus, masuk tahap konstruksi, bikin draft kasarnya. Nah, bagian paling krusialnya nih, uji coba dan validasi. Ini kayak quality control di pabrik. Di sini alatnya diuji, direvisi, disempurnain lagi, sampai benar-benar siap tempur buat ngumpulin data. Oke, alatnya udah jadi. Keren! Tapi, pertanyaannya, emang bisa dipercaya? Nah, buat jawab itu, kita harus kenalan sama dua pilar suci dalam dunia riset, validitas dan reliabilitas. Coba deh lihat target panahan ini. Validitas itu soal ketepatan. Apakah panah Anda mengenai sasaran yang benar? Sementara itu, reliabilitas adalah soal konsistensi. Apakah semua panah Anda mendarat di titik yang sama, berulang kali? Anda butuh dua-duanya. Percuma kan konsisten, tapi terus-terusan salah sasaran. Yuk kita bedah si validitas ini. Pertama, validitas isi. Ini kayak daftar belanjaan. Semua bahan yang dibutuhin buat masak udah masuk list semua belum? Kedua, validitas konstruk. Ini buat ngukur hal-hal abstrak kayak kebahagiaan. Pertanyaannya, beneran nangkep esensi kebahagiaan gak sih? Terakhir, validitas kriteria. Ini gampangnya kayak ngebandingin termometer baru buatan kita sama termometer yang udah pasti akurat. Terus gimana cara nguji konsistensinya? Ada dua cara utama. Pertama, reliabilitas internal. Bayangin sebuah tim dayung. Semua pendayungnya berak barengan nggak? Kompak nggak? Nah, itu dia. Kedua, reliabilitas tes ulang. Gini deh, kalau Anda nimbang berat badan hari ini dan besok pagi, angkanya kan harusnya mirip-mirip aja kan? Itulah ide dibaliknya. Oke, mantap. Alat kita udah teruji valid dan reliable. Tapi, kerjaan belum selesai. Bagian terakhir ini soal penguasaan. Gimana cara pakainya di lapangan, dan gimana cara bikin alat ini makin canggih seiring waktu. Implementasi itu momen pembuktiannya.
Semuanya harus direncanain matang-matang. Mulai dari gimana nyiapin respondennya, terus proses ngumpulin datanya di lapangan, sampai datanya masuk dapur buat dibersihin dan diolah. Baru deh setelah itu kita bisa analisis dan cari maknanya. Pengawasan di tiap langkah itu kuncinya, nggak boleh lengah. Dan proses ini tuh nggak ada habisnya. Ini sebuah siklus. Instrumen yang paling hebat sekalipun nggak pernah benar-benar final. Dia terus dievaluasi, diperbaiki lagi berdasarkan data baru, dengerin masukan dari pengguna. Persis kayak aplikasi di HP kita yang dapat update terus, instrumen terbaik itu juga terus berevolusi. Jadi, kesimpulannya sebenarnya simpel damat. Peneliti yang hebat itu ya pembuat alat yang hebat juga. Karena di balik setiap penemuan yang mengubah dunia, pasti ada instrumen yang dirancang dengan super cermat untuk membongkar rahasianya. Nah, sekarang pertanyaannya untuk Anda, penemuan apa yang sedang menunggu untuk diungkap? Dan yang paling penting, apakah instrumen Anda sudah siap untuk tugas itu? Jawabannya ada di tangan Anda.